Guten Morgen. Profil utama kami, Mas Mufti, adalah menjadikan anak-anak didik kami menjadi guru bahasa Jerman yang profesional. Selain jadi guru bahasa Jerman menjadi pelaku di bisnis pariwisata. Kemudian menjadi penerjemah. Kemudian menjadi peneliti muda. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, apa kabar? Seneng banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya, tentunya di program Bincang Unesa. Nah, kali ini kita ada di Fakultas Bahasa dan Seni Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya. Kita akan bahas salah satu program studi yang ada di FBS, yaitu program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Ya, Guten Morgen. Oke, kita akan bahas salah satu prodi ini yang ada di FBS ya, S1 Pendidikan Bahasa Jerman bersama Ibu Dwi Imro'atu Julaikah SPD MPD selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Halo Bu Dwi. Halo Mas Mufti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat? Ya, sehr gut. Ya, Alhamdulillah. sangat baik. Sehr gut. Okay. Nanti Bu Dwi bisa menjawab, mungkin bisa ditambahkan dengan bahasa Jerman juga. Iya, boleh. Ya. Oke, perkuliahan hybrid Ibu? Ya, semester ini kami masih hybrid gitu ya, tapi kebetulan anak-anak animonya besar untuk luring, jadi sudah pada datang. Kami punya mahasiswa yang dari Lombok, dari Ambon sudah pada datang luar semua. Biasa. Jadi semangat untuk bertemu Bu Dwi. Betul, dan juga semangat untuk dosen-dosen juga. Dosen-dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Nah, kalau di Jerman itu penyebutan Bu itu biasanya Frau begitu ya Bu Dwi? Betul, jadi ya. bisa saya panggil Frau Dwi begitu ya? Boleh, ya. Oke, kita akan mengulik informasi mengenai program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman bersama Frau Dwi. Nah, Frau Dwi, bisa dijelaskan Frau Dwi apa yang harus dipersiapkan para siswa SMA khususnya ketika ingin masuk di prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini? Ya, terima kasih Mas Mufti. Jadi saya rasa kami mengundang adik-adik semua alumni lulusan SMA yang sederajat, misalnya dengan SMK, MAN, untuk bisa bergabung di S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Nah, tidak ada persyaratan khusus. Yang pertama yang harus dilakukan adalah harus lolos ujian masuk perguruan tinggi. Baik. Mereka bisa menempuh SNMPTN, kemudian SBMPTN. Nah, secara khusus di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, tidak perlu khawatir bahwa anak-anak harus memiliki pengetahuan awal dulu berbahasa Jerman. Kami menerima semua murid SMA, SMK, MAN yang bisa berbahasa Jerman atau yang pernah belajar bahasa Jerman di SMA-nya atau belum sama sekali. Dan nanti pembelajarannya kita lakukan mulai dari nol, dari mulai mengenalkan 1, 2, 3, kemudian A, B, C, jadi tidak perlu khawatir. Kami mengundang, pintu kami terbuka untuk semua alumni SMA, MAN, dan SMK, dan yang sederajat itu. Jadi ketika SMA-nya tidak perlu pernah belajar bahasa Jerman ya Bu ya? Tidak harus. Tidak harus. Bagi yang pernah belajar bahasa Jerman di SMA, tentu memiliki keunggulan startnya lebih awal. Tetapi bagi anak-anak misalnya dari SEMEA, dari SMK yang tidak pernah belajar bahasa Jerman di sekolah sebelumnya, tidak perlu khawatir. Kami menampung semuanya dan pembelajaran dimulai dari awal. Ada treatment khusus kah Bu? Jadi ketika masuk menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, selain perkuliahan akademik bersama dosen, apakah ada treatment khusus kepada mereka para mahasiswa baru? Ya, jadi anak-anak nanti akan mahasiswa baru akan digandeng, kemudian dibina oleh dosen-dosen yang saya rasa qualified ya. Jadi Bapak Ibu dosen di Pendidikan Bahasa Jerman memiliki kompetensi berbahasa yang baik, kemudian kompetensi metodik didaktik yang baik, dan mereka punya pengalaman yang luar biasa. Hampir semua dosen sudah pernah ke Jerman dan mendapatkan pendidikan-pendidikan misalnya bagaimana mengajarkan yang baik dan seterusnya. Nah, untuk mahasiswa, bagi mahasiswa baru kami juga menggandeng bersama dengan Ormawa HMJ ada kegiatan yang namanya Sprechstunde. Sprechstunde itu adalah kegiatan untuk mahasiswa baru di mana mereka akan didampingi selain kuliah formal bersama dosen, mereka juga ada kegiatan di luar kelas untuk pendampingan mahasiswa-mahasiswa yang memang
mungkin merasa belum ada keterampilan sebelumnya, nanti digandeng dan ada jadwal-jadwal khusus, mereka juga akan didampingi untuk bagaimana menguatkan kompetensi awal mereka. Jadi jangan khawatir untuk rekan-rekan SMA ya, ketika kalian ingin masuk di prodi pendidikan bahasa Jerman dan belum mempunyai basic bahasa Jerman, akan difasilitasi di prodi ini bersama rekan-rekan HMJ ya Bu. Betul. Belajar bersama dan tentunya terus berprogres dalam mempelajari bahasa Jerman itu sendiri. Untuk keunggulan program studi pendidikan bahasa Jerman di UNESA ini seperti apa Bu? Ya, jadi kalau dari sisi dosen, kami punya dosen yang qualified tadi ya, pendidikannya di dalam, kemudian memiliki Fortbildung, Ausbildung di luar, di Jerman, hampir semuanya sudah pernah ke Jerman. Kemudian dari sisi mata kuliah, profil utama kami, Mas Mufti, adalah menjadikan anak-anak didik kami menjadi guru bahasa Jerman yang profesional. Itu profil utamanya. Kemudian keunggulan lainnya, tidak perlu khawatir, anak-anak juga dibekali kompetensi lain menjadi, selain jadi guru bahasa Jerman ya, menjadi pelaku di bisnis pariwisata, kemudian menjadi penerjemah, kemudian menjadi pelaku di bidang bisnis, kemudian menjadi peneliti muda. Nah, mereka ini secara otomatis dan sudah terstruktur itu ada mata kuliah yang mendukung itu. Mata kuliahnya misalnya dari paket pariwisata, mereka ada 10 SKS yang diajarkan misalnya pengantar pariwisata, kemudian ada Reiseleitung. Reiseleitung itu sudah diprakteknya bagaimana mereka bisa bekerja di misalnya agen-agen pariwisata, bagaimana mereka bisa mengelola pariwisata melalui web dan sebagainya. Sehingga selain jadi guru, mereka nanti akan siap menjadi pelaku wisata, kemudian bisa menjadi penerjemah juga, bisa juga menjadi yang mau melanjutkan S2, ada beberapa paket mata kuliah yang disiapkan untuk menjadi peneliti muda. Luar biasa. Jadi selain menjadi guru, banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan atau alumni dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini. Betul sekali. Nah, untuk profil lulusannya Bu, tersebar di mana saja dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini? Iya, tersebar di beberapa sektor, tidak hanya di Indonesia dan juga mungkin banyak di Jerman. Karena kami profil utamanya adalah pendidikan bahasa Jerman yang memproduksi guru bahasa Jerman profesional, dan kami agak lama pendirian di UNESA yang menjadi prodi yang tua sebetulnya. Jadi hampir semua SMA yang berbahasa Jerman di Surabaya itu adalah alumni kami. Misalnya dari SMA 15, dari SMA 5, SMA 20, SMA Gedangan, SMA 2 Jombang itu alumni kami. Kemudian itu yang lulusan dari guru ya, dari guru. Kemudian yang lain ada banyak anak-anak yang misalnya menempati posisi di misalnya di Wisma Jerman. Jadi Wisma Jerman itu dulu namanya Goethe Institut, ada beberapa mahasiswa kami yang juga di sana. Ada juga konjen di Surabaya, ada mahasiswa kami yang di sana. Di Konjen Bali juga ada. Beberapa berkarir juga di Jerman, Mas. Ada yang menjadi guru TK misalnya di Bremen, kemudian ada juga yang sekarang menempuh pendidikan lanjut di beberapa kota di sana. Ya, jadi artinya anak-anak memang secara profil utama diarahkan, dibina untuk menjadi guru, tetapi tidak menutup kemungkinan dan banyak kesempatan untuk bisa berkarya di bidang-bidang yang selain jadi guru. Luar biasa, keren banget. Nah, sudah terbukti kan lulusan-lulusan dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman sudah disampaikan oleh Frau Dwi, tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga ada yang berkarir di Jerman. Siapa yang nggak pengen mau ke Jerman ya? Oke, nah untuk perkuliahan Frau Dwi, jadi ada tidak penunjang perkuliahan selain kegiatan akademik, jadi pengembang soft skill gitu di prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman? Iya. Oke, jadi kalau kegiatan akademis memang menjadi tagihan utama ya Mas. Jadi kami harus menyelesaikan 144 yang akhir-akhir ini juga ada MBKM, nanti akan diceritakan di sana ya. Kemudian anak-anak juga ada beberapa kegiatan ekstra yang mendukung kompetensi, karena belajar bahasa Jerman itu kan belajar bahasa dan budaya, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ada ya untuk menyalurkan itu juga budaya, ada ekstra yang seperti tansen, menari Jerman dan seterusnya ya. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dinikmati mahasiswa kami dalam hal belajar bahasa dan budaya. Kemudian di
tahun-tahun ini memang sesuai dengan program kementerian kami juga menerapkan MBKM Mas Mufti sejak tahun berlaku di kurikulum 2019, 20, 21 gitu ya. Ada kesempatan untuk melakukan atau belajar di luar prodi selama 3 semester. Nah, itu bisa dilakukan di semester 5, 6, 7. Nah, yang sudah tercapai di prodi kami misalnya 1 pertukaran pelajar atau kredit semester. Itu juga programnya Menteri MBKM. Mahasiswa kami sudah menempuh di misalnya pertukaran pelajar dengan uni yang ada di sederajat ya dengan Jerman, misalnya Universitas Negeri Malang, Medan, kemudian melalui program Permata itu mereka juga ada di Universitas Sriwijaya, Palembang dan sebagainya. Anak-anak juga sangat semangat karena pendidikan itu arahnya kan ke jadi guru ya, ada program kementerian dalam MBKM ini yang namanya Kampus Mengajar. Dan animo mereka sangat besar, mereka ikut di Kampus Mengajar 1, 2, 3, kemudian ada program-program lain seperti MSIB, magang dan sebagainya. Luar biasa keren. Nah, menyangkut MBKM itu tadi yang sudah dijelaskan Frau Dwi, kemitraan dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman sudah bermitra dengan instansi ataupun sekolah ataupun yang lainnya, apa saja Frau Dwi? Betul. Tentu untuk menjadi output pendukung menjadi guru bahasa Jerman, kami juga butuh untuk menjadi mitra-mitra, terutama mitra sekolah ya, untuk praktek mengajar, praktika itu. Ada beberapa mitra yang seperti yang terakhir ini SMA 15, kemudian ada di SMA 20 dan seterusnya. Untuk misalnya mitra yang lain, kami tentu berpartner dengan DAAD, Wisma Jerman dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa menjadi salah satu mitra yang menguntungkan juga bagi para lulusan ya. Mitra kami ya betul, mitra kami juga memberikan keuntungan yang istilahnya memberikan dampak yang positif misalnya dengan DAAD. Banyak prestasi yang didapat dari anak-anak misalnya dengan program beasiswa HSK. HSK itu mahasiswa kami dapat belajar yang sudah terjadi ini 2021 akhir kemarin, mereka belajar di Universitas Dresden di Jerman selama 1 bulan. Jadi gratis karena mereka memang harus ada kompetisinya ya. Kemudian DAAD juga mengadakan berbagai lomba untuk peningkatan kompetensi, misalnya Schreibbowet kemarin juga menjadi juara mahasiswa kami. Kemudian juga beberapa lomba yang tingkatnya nasional, misalnya lomba pidato. Kalau bahasa Jerman itu Prayer Vortrag gitu ya. Kami juga kemarin sempat juara 1 nasional, juara 3, kemudian juara harapan 3 gitu ya. Jadi memang itu menjadi pemicu kami untuk menyemangati anak-anak untuk mari berprestasi di S1 ini. Keren. S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Kaprodinya Frau Dwi yang ada di samping saya ini. Nah, untuk sarana prasarana Frau, tadi kita juga belum membahas. Nah, kalau di UNESA, di FBS ini gedung perkuliahan S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini di mana Frau Dwi? Iya. Jadi kami berada di depan Fakultas Bahasa dan Seni. Gedungnya di T1, kami memiliki gedung kelas di lantai 2, lantai 3, kemudian ada lab bahasa juga di lantai 2, kemudian ada juga ruang seminar. Ruang seminar ini sebetulnya luar biasa, bisa digunakan untuk misalnya pementasan dan sebagainya, untuk seminar. Dan tentu secara garis besar kita warga UNESA, kita juga menjadi di bawah UNESA, tentu bisa menikmati berbagai sarana yang UNESA miliki seperti Merdeka Belajar dan seterusnya itu ya. Banyak jadi itu sekali banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan untuk penunjang perkuliahan mahasiswa, khususnya di prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai S1 Pendidikan Bahasa Jerman, ini bisa diakses di mana saja, Frau Dwi? Ya, kita bisa lihat di webnya, yaitu s1pbjer.fbs.unesa.ac.id. Nanti mungkin bisa dicolekkan di sini ya, Mas. Ya, nanti dilihat di sini. Nanti kita bisa berikan ininya. Bisa akses informasi lebih lanjut. Nah, terakhir, Frau, apa target kedepannya dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini? Ya, tentu kita akan berusaha terus untuk meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa, kemudian juga menyiapkan mahasiswa hard skill, soft skill-nya untuk bisa berjuang dan fight campaign ya, berjuang terus di dunia kerja dengan kualifikasi kompetensi yang baik. Saya rasa itu Mas Musfi. Luar biasa. Sudah tersampaikan semua ya, Bro? Sampun kayaknya. Baik, nah untuk yang belum tersampaikan bisa langsung akses informasi lebih lanjut di bawah ini ya. Mengetahui lebih lanjut mengenai program studi S1 Pendidikan Bahasa
Jerman di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Prof. Dwi Sama-sama, atas Mas. waktunya. Ya. Semoga para lulusan dan juga mahasiswa di S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini terus bisa melahirkan lulusan yang profesional dan bisa terserap di dunia kerja di lini manapun begitu ya Prof. Betul Dwi. ya. Vielen Dank Mas Mufti. Terima kasih banyak. Wah. For Mas Mufti UAU Under Team ya. Jadi untuk semua timnya. Wah, luar Terima biasa. kasih. Keren. Terima kasih Prof. Sama-sama. Dwi. Ya. Kasih ya Mas Mufti. Oke, baik Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Prof. Dwi, Ketua Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman yang ada di UNESA ini. Mantapkan pilihan kalian untuk bergabung menjadi bagian dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Surabaya. Saya pamit, terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Ah!